Tugas kami yang kami lakukan adalah menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung dalam mengikuti dalam hadir di kegiatan tersebut. Misal apapun itu kegiatannya, apapun acaranya, kita membuat dia merasa aman dan dia nyaman dan wah enak nih, tenang apa segala macam gitu. Seperti itu sebetulnya. Pameran otomotif tahunan Indonesia International Motor Show atau IMS 2025 resmi ditutup pada Sabtu 22 dan berakhir pada 23 Februari 2025 kemarin. Tapi ada yang tampak menarik namun seringkali terabaikan keberadaannya selama pameran tersebut berlangsung, yakni dengan adanya Team Safety Event. Mungkin bagi sebagian orang sangat asing dengan profesi tersebut. Namun sesuai dengan namanya, pekerjaan ini biasanya berkaitan dengan keselamatan kerja. Pasalnya, perencanaan keselamatan acara perlu untuk mempertimbangkan sejumlah skenario. Mulai dari perencanaan peserta yang hadir, persiapan untuk keadaan darurat, serta memastikan infrastruktur yang aman dengan mematuhi aturan kesehatan. Lantas, apa itu pengertian safety officer yang sebenarnya? Kalau untuk dari segi pengamanannya, kami lebih mengamankan, perhatian kami lebih ditujukan untuk instalasinya, Mas. Karena kan ini menyangkut banyak instalasi kelistrikan ya, terutama. Nah itu kami harus perhatikan lebih, karena memang di dalam itu sumber bahayanya cukup banyak. Dan contohnya dari listrik, dan memang materialnya juga kan banyak. Contoh karpet itu kan juga sumber bahaya jika memang ada korsleting. Nah itu karpet itu bisa menimbulkan kebakaran juga, seperti itu sih. Jadi fokus kami adalah di instalasi dan ketinggiannya. Alhamdulillah semua petugas kami itu memiliki sertifikasi, ada 2, yang dasar adalah ahli K3 umum dari Kemenaker dan ahli K3 umum dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selain itu ada tambahannya juga kalau ada juga yang memiliki sertifikat bekerja di ketinggian, karena kadang-kadang kan kayak ya ini aja udah lebih dari 2 meter itu udah ada aturannya sendiri. Itu harus pengawasnya, pengawasnya juga harus lebih paham dengan tekniknya seperti itu. Jadi ya sertifikasinya banyak sih sebetulnya. Ada juga yang punya sertifikat K3 listrik, K3 genset. Jadi emang berkaitan dengan event itu sebetulnya baik. Tapi yang paling dasar setiap tim kami harus mempunyai adalah ahli K3 umum, baik itu dari Kementerian Tenaga Kerja maupun dari BNSP. Tim redaksi otomotif Kompas.com pun mencoba mengenal cara kerja orang-orang yang setiap harinya ini berputar-putar di area lantai pameran, baik di area indoor maupun outdoor. Tim safety dalam sebuah event biasanya akan bertugas untuk mengidentifikasi dan mengelola resiko, serta memastikan keamanan peserta, kru, dan lokasi acara. Gini, dari kita kalau dibilang event kali ini bedanya sama event-event yang lain apa? Ya satu, ini eventnya kan panjang. Betul. Gitu. Jadi tiap hari pasti akan ada perbaikan booth atau apa, nah itu harus kita perhatikan gitu kan. Jadi jangan begitu udah berdiri, sudahlah selesai, enggak, tapi kita terus sampai acara selesai gitu kan, baik dari sisi booth-nya gitu kan, terus tadi kenyamanan peserta pengunjung gitu kan. Karena ada beberapa misalnya kayak kalau Mas tadi udah ngeliat jembatan yang Skybridge yang itu, pada saatnya kan tuh ada sumber bahaya tuh kayak besi. Nah itu kita kasih tahu bahwa ini bahaya apa sebagai macam. Jadi dia tahu kayak gitu-gitu, jadi membuat mereka aware dan nyaman untuk dalam beraktivitas di kegiatan ini, apapun kegiatannya seperti itu. Biasanya pihak safety adalah orang-orang yang independen. Dalam hal ini, mereka bukanlah tim yang tergabung dalam security. Mengingat keduanya ini merupakan 2 ranah yang berbeda. Meski demikian, keberadaan mereka tetap memiliki jalinan kerjasama. Apalagi kehadiran petugas pengamanan dan petugas keselamatan di tempat pameran otomotif sangat penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama pelaksanaan kegiatan. Mengingat banyak kejadian kasus kecelakaan yang terjadi selama pameran kendaraan berlangsung. Seperti kejadian yang pernah viral di mana kendaraan yang tengah dipamerkan di dalam mall. Paling kita tindakannya persuasif sih untuk ATPM. Jadi lebih setiap ATPM yang memang
dia punya display yang menyala, itu sebisa mungkin pengawasannya lebih, terutama kan karena di sini pengunjung juga banyak yang membawa anak-anak ya. Anak-anak takutnya mereka jahil atau iseng, nggak sengaja mobilnya jadi melaju. Nah itu kami juga sudah persuasif. Sebelum penyelenggaraan acara ini dimulai pun kami juga melakukan inspeksi kebetulan setiap booth dan mengecek apakah memang booth itu sudah sesuai dengan standar ya, keamanan atau belum, seperti itu. Nah, setiap booth itu juga kami tempel dengan safety approve. Dan seperti itu. untuk test drive itu juga dari pihak organizer juga sudah buat ada rules gitu kan, ada aturan harus setiap test driver ini harus mengikuti gitu kan. Kayak misalnya tidak boleh lebih dari 50 km per jam kecepatannya, tidak boleh ugal-ugalan gitu kan. Tapi tetap aja emang ada beberapa yang bandel seperti itu. Ya, kita biasanya lakukan persuasif langsung kepada pihak brandnya langsung, misalnya, masih apa kita tegur itu gitu kan. Karena ada rules ya, walaupun ada yang diorganize, maksudnya diorganize sama penyelenggara, ada juga yang brand ATPM dia meminjam jalur gitu kan. Jadi ada yang satu pintu, ada yang dia punya ini sendiri, tapi tetap aturannya berlaku sama karena kan tracknya sama gitu, tidak boleh kenceng, tidak boleh apa gitu kan. Karena kan apalagi di sini kan yang seberang ini kan orang nyebrang takutnya ya bisa ketabrak. Kalau yang samping dia nggak bisa ngendalin ya amit-amit dah gitu kan, gitu ya, nabrak apa gitu kan. Kalau cuma kena mobilnya doang sih nggak apa-apa, tapi kalau kena pengunjung kan itu yang jadi kerjaan kan gitu. Makanya kita akan lebih persuasif untuk teman-teman test driver untuk bahwa ini bukan sirkuit loh, jadi nggak nyari kenceng-kencengan kan gitu kan. Itu yang kita ingatkan selalu seperti itu.